Kalian yang pernah main Assassin's Creed pasti tahu kan gimana kerennya gerakan karakternya? Luwes banget, lincah, dan kelihatan nyata. Mau itu lompat dari atap ke atap atau manjat dinding gedung tinggi, semuanya terasa begitu hidup. Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik semua keajaiban itu. Jadi, pertanyaannya simpel. Gimana sih caranya para developer game mengubah sekumpulan kode dan model 3D jadi atlet digital yang bisa kita kontrol dengan begitu meyakinkan? Ini jelas bukan sihir, tapi ini adalah hasil dari terobosan teknologi animasi yang luar biasa. Yuk, kita selami bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kalau menciptakan gerakan yang realistis ini tuh tantangan yang super besar. Saking susahnya, ini sering disebut sebagai mimpi buruk buat para animator. Masalahnya bukan cuma soal bikin animasi jalan atau animasi lompat, tapi gimana caranya menggabungkan ratusan gerakan itu jadi satu kesatuan yang mulus. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Coba deh bayangin, karakter itu harus bisa beralih dari jalan santai, terus tiba-tiba lari kenceng, langsung loncat dan manjat dinding. Tanpa sistem yang canggih, setiap perpindahan gerakan itu bakal kelihatan kaku dan patah-patah. Inilah yang merusak ilusi dan bikin karakternya kelihatan kayak robot. Dan inilah tantangan besar yang harus dipecahkan oleh tim Ubisoft. Disinilah letak konfliknya. Kita, sebagai pemain, maunya karakter yang gerakannya senatural manusia kan, yang langsung merespons setiap tombol yang kita pencet. Tapi kenyataan teknisnya, animasi mentah itu ya gitu, kaku, lambat, dan robotik banget. Menjembatani jurang antara ekspektasi pemain dan realitas teknis inilah yang jadi inti inovasi mereka. Terus, gimana cara mereka mecahin masalah ini? Jawabannya bukan dengan satu trik sulap, tapi dengan seperangkat alat tempur yang canggih. Sebuah solusi yang terdiri dari 5 bagian untuk menaklukkan mimpi buruk animasi ini dan menciptakan gerakan ikonik yang kita kenal sekarang. Ini dia nih, kelima pilar yang jadi fondasi sistem animasi Assassin's Creed. Anggap aja ini bahan-bahan rahasianya. Masing-masing punya peran yang super penting, dan waktu digabungin, hasilnya, wah, luar biasa. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, yang pertama, animation blending. Anggap aja ini kayak lem supernya animasi. Ini solusi langsung buat masalah gerakan yang patah-patah. Jadi, daripada karakter berhenti jalan dulu baru mulai belok, teknik ini ngeblend atau nyampurin kedua gerakan itu. Hasilnya, transisinya jadi halus banget, natural, dan nggak terputus. Berikutnya, animation state machine. Nah, komponen yang ini kuncinya. Ini adalah otak dari keseluruhan sistem. State machine ini tugasnya kayak sutradara yang ngatur ratusan animasi. Dan dia yang mutusin animasi mana yang harus dimainin berdasarkan tombol yang kalian pencet. Kalian tekan tombol lari, state machine langsung kasih perintah. Oke, stop animasi jalan, sekarang mainkan animasi lari. Sistem inilah yang bikin kerumitan super tinggi, jadi teratur dan bisa dikendalikan. Biar gerakannya makin realistis, mereka beralih ke motion capture atau mocap. Jadi, daripada animator ngegambar setiap frame gerakan secara manual, yang pastinya capek dan lama banget, mereka merekam data gerakan langsung dari aktor beneran. Hasilnya, gerakan yang punya nuansa dan detail-detail kecil khas manusia, sesuatu yang hampir mustahil ditiru secara manual. Selanjutnya, Inverse Kinematics atau disingkat IK. Kalian pernah perhatiin nggak, kenapa ya kaki karakter di game ini selalu napak dengan pas di permukaan yang miring atau di anak tangga? Nah, itulah kerjaannya IK. Sistem ini secara otomatis menyesuaikan posisi tangan dan kaki karakter biar bisa berinteraksi secara realistis dengan lingkungan. Jadi nggak ada lagi tuh ceritanya kaki nembus lantai atau tangan meleset pas mau megang tepian dinding. Dan yang terakhir ada procedural animation. Anggap aja ini sebagai finishing touch-nya, sentuhan akhir yang bikin semuanya jadi terasa dinamis. Sistem ini nambahin penyesuaian-penyesuaian kecil secara otomatis dan real time. Contohnya, pas karakter lari, kepalanya mungkin sedikit noleh ke arah tikungan atau badannya agak miring. Detail-detail kecil kayak gini yang bikin karakter terasa benar-benar hidup dan sadar sama lingkungan di sekitarnya. Nah, poin terpentingnya adalah kelima alat canggih ini nggak bekerja sendirian. Mereka semua diintegrasikan jadi satu sistem yang cerdas. Kombinasi inilah yang mengubah tumpukan file animasi jadi seorang atlet digital yang beneran responsif dan hidup.
Jadi, coba lihat transformasinya. Masalah transisi yang patah-patah, beres, diganti jadi alur yang mulus dan natural. Respons input yang lambat, sekarang karakternya bereaksi instan. Kompleksitas gerakan yang tadinya bikin pusing, sekarang jadi sistem yang terstruktur dan gampang diatur. Dan yang paling penting, kesan robotik yang kaku itu hilang, digantikan oleh seorang atlet digital yang imersif dan terasa beneran hidup. Pada akhirnya, semua kecanggihan teknis ini tujuannya cuma satu, pengalaman bermain kalian. Sistem ini memungkinkan kita sebagai pemain untuk beneran merasa jadi seorang assassin, di mana setiap gerakan terasa disengaja, kuat, dan yang paling penting, terasa seperti perpanjangan dari diri kita sendiri di dunia game. Oke, setelah kita bongkar semua teknologinya, ada satu pelajaran inti nih, satu filosofi desain yang paling penting dari seluruh proses pengembangan ini. Bunyinya begini, sistem lebih penting daripada satu animasi tunggal. Kutipan ini ngerangkum seluruh filosofi mereka. Artinya, kalian bisa aja punya animasi lompatan paling indah di dunia, tapi itu bakal sia-sia kalau nggak ada sistem cerdas yang tahu kapan dan gimana cara memakai animasi itu. Jadi, pelajaran terbesarnya bukanlah tentang menciptakan animasi-animasi individu yang lebih baik, tapi soal membangun sistem yang lebih pintar. Inovasi yang sesungguhnya itu terletak di otak di balik semua gerakan ini. Ya, state machine tadi yang mengatur semuanya, yang memungkinkan ratusan animasi bisa bekerja sama secara harmonis untuk menciptakan sebuah ilusi kehidupan. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kalau sekarang saja teknologinya sudah bisa mencapai level realisme ini, kira-kira apa batas berikutnya? Apalagi yang akan dikejar para developer untuk menciptakan karakter digital yang makin hidup dan makin nyata di masa depan? Itulah yang patut kita tunggu-tunggu.